Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nahmaduhu wa nastaghfiruhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Robbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat MGTV dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari yang penuh berkah ini saya Rara Zahra dapat kembali menemani sahabat MGTV semua guna menghabiskan hari akhir pekannya dengan terus menambah ilmu dalam program Cerita Muslimah di MGTV. Nah, sahabat MGTV, untuk kali ini segmentasi yang dibawakan adalah tentang Bunda Menjawab, di mana kami memberikan kesempatan kepada sahabat MGTV semua, terutama muslimah, untuk bisa memberikan ataupun men-share segala macam permasalahan ataupun ujian hidup yang tengah dihadapi. Insya Allah nanti di sini kami akan tayangkan pertanyaan dari sahabat MGTV yang sudah masuk, dan nanti insya Allah Bunda Hairati yang merupakan narasumber kami dalam Cerita Muslimah akan membantu memberikan solusinya berdasarkan tadi adalah bahwa kita ingin menjadi yang qalbun salim ataupun mempunyai hati yang bersih. Baik sahabat MGTV, alhamdulillah Bunda juga sudah bersama saya di studio. Kita sapa saja beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam segmentasi Bunda Menjawab nih, dan alhamdulillah juga ternyata sudah dipilihkan oleh admin kami. Ini memang permasalahan yang sangat beragam, mulai dari hubungan dengan teman-teman gitu ya, habluminanasnya gitu, ada juga dengan pasangan hidupnya, nanti lebih banyak lagi akan digali. Baik Bunda, nampaknya kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat MGTV yang sudah kali ini masuk di WA MGTV dari seorang Bunda Muda. Assalamualaikum Bunda, sebulan yang lalu saya mengajak para ibu-ibu di kalangan anak TK saya untuk melakukan makan bersama, atau kalau di Sundanya disebut sebagai botram. Saat itu banyak dari para bunda-bunda lain yang memang membawa masakan sendiri, tapi mereka juga ternyata membawa mentahannya untuk dimasak di rumah saya. Namun qadarullah nih Bunda, ternyata gas di rumah saya itu habis. Tetapi saya juga tidak tahu kalau mereka ternyata akhirnya punya inisiatif untuk udunan. Udunan tuh kalau kata orang Sunda adalah bersama-sama untuk membelikan gas terlebih dahulu. Namun setelahnya ada selentingan nih Bunda dari orang yang dekat dengan saya, dan dia menyebutkan hanya untuk perkara gas saja, katanya saya dibilang pelit, katanya di Bunda tidak mau untuk membayarkan gitu. Jadi mereka terpaksa untuk udunan bisa membeli gas tersebut yang habis. Padahal saya sudah bayar tuh, membayarnya dengan uang saya sendiri. Selain itu Bunda, saya juga pernah ada masalah yang lain dengan rekan yang memang dekat dengan saya di kalangan ibu-ibu TK ini. Ternyata ada keingintahuan kenapa pada satu waktu saya menjauh. Padahal waktu itu saya hanya ingin bertafakur saja Bunda, tidak ada masalah apapun. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana menghadapi sikap seperti itu dari teman-teman anak TK saya? Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan jawaban yang tidak memuaskan sehingga bisa belajar lagi ya. Kita sama-sama belajar. Baik, di sini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah sebetulnya masalah ini kalau saya lihat adalah masalah di komunikasi. Jadi kalau komunikasi itu pesannya tidak sampai, nanti yang ada adalah praduga, yang ada adalah prasangka. Jadi antara faktanya dengan apa yang disangka itu tidak nyambung gitu. Nah, kemudian di sini ada bahasa selentingan. Ada yang sampai ke telinga Ibu ya, ke pendengaran Ibu dari teman dekat, selentingan bahwasanya Ibu dikatakan pelit ya gitu. Nah sebetulnya Ibu tidak merasa pelit, dan Ibu sudah beli gas itu gitu ya, dari cerita ini, dari apa yang terjadi ini gitu. Nah selentingan itu harus sebetulnya ditabayunkan. Selentingan itu ditabayunkan. Kalau ada orang menyampaikan suatu berita kepada kita,
agar dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan dan dia sampaikan, itu kita bisa tabayunkan. Atau ibu sampaikan aja di teman-teman semua, maaf ini gasnya habis, saya mau beli, terima kasih kalau udah teman-teman urunan, tapi udah beli ya udah kembaliin aja, misalnya begitu. Nggak usah, saya udah beli, misalnya seperti itu. Itu dikomunikasikan sebetulnya gitu. Nah, selentingan gitu ya, itu tuh harus tabayunkan. Kan itu kalau bahasa agamanya ifkun ya, belum tentu itu benar. Ada yang mengatakan pelit, atau memang benar ada yang mengatakan pelit gitu ya. Nah, itu terjadi. Kalau kita mau lebih tinggi lagi adalah ucapan itu sampai ke pendengaran ibu itu adalah atas izin Allah. Berarti apa satu buat ibu? Evaluasi diri. Jangan-jangan itu memang cara Allah memberitahu kekurangan diri. Jangan-jangan mohon maaf memang itu pelit gitu ya. Memang pelit. Bilang saya nggak pelit misalnya begitu. Apapun itu, kalau kita mau memperbaiki diri, adanya masukan itu menjadi bahan evaluasi. Dan pasti ibu nggak enak kalau dibicarakan seperti itu. Tapi kalau misalnya ibu mau mengevaluasi diri dan tidak enak itu diyakini sebagai penghapus dosa, itu akan lebih menenangkan buat ibu. Oke, kedua adalah berarti dalam pergaulan itu kita tidak bisa menghindar dari namanya gibah. Objek gibah itu salah satunya adalah akhlak, yaitu apa? Pelit itu akhlak. Misalnya dia pelit ya orangnya, kan objek itu ada yang namanya penampilan gitu ya, kemudian bentuk tubuh, kemudian keturunan. Akhlak itu pelit, dia itu sombong, dia itu judes gitu ya. Dan perbuatan itu ada yang kaitan akhirat, ada yang kaitannya dengan dunia. Kalau akhirat itu misalnya kita bilang, dia kenapa sih yang ngajinya kayak gitu, sholatnya mending nggak bener, diomongin gitu loh. Kalau perbuatan dunia biasanya, dia tuh orangnya tukang makan, itu tuh kerjaan cuma makan tidur aja, itu perbuatan dunia. Nah kalau pelit itu adalah objek gibah yang namanya dari aspek akhlak. Ya, nah terjadi sampai ke pendengaran ibu itu atas izin Allah. Satu adalah ibu nggak usah pusingkan apa kata orang itu, tapi ibu evaluasi. Selama ini kan kita merasa baik-baik aja, bisa jadi kita ada sesuatu yang kurang. Nah inilah yang kasih sayang Allah memberitahu kekurangan kita agar kita berubah menjadi lebih baik, gitu ya. Nah kemudian biasanya memang ujian-ujian dalam pergaulan itu salah satunya adalah teman-teman dekat. Teman dekat itu kenapa? Karena bisa jadi Allah cemburu. Allah tuh gak suka kita tuh terlalu dekat sama makhluk dalam artian berharap, bergantung, bersandar gitu ya. Pokoknya kalau nggak ada teman, aduh gimana? Nah itu Allah nggak suka. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, kalau kita mau sampai hati ini kepada Allah, kalau hati ini ingin dipenuhi Allah, maka Allah akan namanya menyingkirkan makhluk-makhluk dari hati kita. Salah satunya teman dekat gitu ya. Makanya berteman itu boleh, tapi jangan terlalu dekat gitu ya. Kadang kita percaya juga di belakang berbeda gitu ya. Macam-macam gitu. Tidak semua teman itu kadang tulus gitu ya. Makanya sahabat sejati itu adalah yang menasehati kita kalau kita berbuat buruk, ya kan, mengajak kita kepada kebenaran dan istiqomah, dan itu sampai akhirat, sampai surga. Bukan sekedar teman curhat gitu ya. Nah, waspada, hati-hati. Pertama jangan terlalu dekat, yang kedua jangan terlalu terbuka. Kalau ada masalah-masalah ya ngadu aja ke Allah, tapi memang bukan berarti tidak boleh curhat. Silahkan, tapi pada orang yang tepat. Yang tepat istiqoroh dulu, dan hati-hati dengan membuka aib dan gibah. Nah, orang membicarakan kita pelit, dia dosanya gibah. Orang yang menyampaikan ke pendengaran kita ada yang ngomong dia pelit, itu namimah, dia sudah mengadu domba. Terus kalau misalnya ada orang dekat kita yang dia itu membuat kita tidak nyaman karena kita punya sikap, tadi kan ibu katakan ibu adalah tafakur, mungkin merenung, Allahu a'lam ya ibu renungkan apa, tapi biasanya terapi penyakit hati atau terapi untuk menghindari makhluk itu supaya kita tidak sibuk dengan pujian, penghormatan, itu adalah memang namanya uzlah ya. Jadi menyendiri. Itu kan kalau ketemu orang itu banyak sekali gangguan-gangguan manusia itu yang membuat kita kotor hati. Ibu mungkin ingin menyendiri, tafakur, tapi orang kan tidak tahu. Orang berpersepsi, kok kamu menjauh sih? Makanya kita juga mau ngomong nggak enak juga ya. Maaf ya, saya mau tafakur dulu. Misalnya kita kan nggak enak juga. Jadi intinya adalah ibu tidak usah pusingkan
apa kata orang. Yang penting ibu kalau mau tafakur ya silahkan. Kemudian orang bilang pelit, ibu buktikan, ya ibu nggak usah apa kata orang. Yang penting ibu buktikan ibu tidak pelit. Kalau memang pelit ibu perbaiki gitu ya. Dan itu semua dilakukan karena Allah, bukan karena penilaian orang. Yang punya surga neraka adalah Allah, yang memberi kita berbagai nikmat adalah Allah, jadi tidak ada urusan dengan manusia gitu. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita sudah cukuplah Allah yang menilai, kita sudah tidak dipusingkan, disibukkan dengan apa kata orang. Allahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah, tabarakallah. Baik Bunda, itu sebagai pertanyaan yang masuk pembuka di segmen kita yang pertama kali ini ya, cukup panjang. Alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan kalau semuanya karena Allah, semuanya hanya melihat pandangan Allah, tidak dipusingkan lagi dengan manusia, naik nanti derajat kita ya Bun ya. Amin. Baik, nanti sahabat MQ TV kita masih akan lanjut lagi dalam segmentasi Bunda Menjawab dalam program Cerita Muslimah. Untuk itu tetap bersama kami, kita kembali selepas informasi yang berikut ini.